Bertepatan pada tanggal 7 Juli 2014, beberapa mahasiswa seni tingkat akhir melakukan survei lokasi untuk menggarap tugas akhir mementaskan pertunjukan teater mereka. 8 mahasiswa tingkat akhir itu mengunjungi area gedung terbengkelai yang berada tak jauh dari fakultas mereka di Universitas Tangin. Gedung terbengkelai itu sedianya adalah gedung seni yang sudah tidak digunakan lagi karena konstruksi gedung yang sudah terlalu tua dan sudah tidak layak pakai. Kelompok tugas akhir itu diketuai oleh Ozgur yang berperan sebagai sutradara dalam proyek film mereka nanti. 2 minggu sebelum pementasan, Ozgur mengajak serta 7 anggota lainnya untuk masuk ke gedung terbengkelai milik fakultas mereka itu. Atas izin dosen pembimbing, yaitu Profesor Caglar, mereka mendapatkan akses untuk menggunakan gedung tua itu sebagai lokasi syuting sekaligus untuk menampilkan pementasan tugas akhir. Sebelum memasuki gedung, Zeynep sempat mengeluh karena gedung fakultas lama itu tampak sangat luas dan tak terawat. Umut menjelaskan jika tugas akhir mereka memiliki topik fenomena paranormal. Mereka harus mencari tempat seseram mungkin agar para penonton bisa merasakan sensasi supranatural saat menyaksikan karya mereka. Segera 8 mahasiswa itu memasuki gedung untuk mencari ruangan yang layak dijadikan sebagai tempat syuting. Ozgur terus merekam kegiatan mereka hari itu sebagai laporan kegiatan praproduksi. Mereka memasuki ruang demi ruang gedung itu sembari bersendau gurau bersama. Merv dan Zeynep masih mengeluhkan betapa kotornya gedung itu dengan bau tak sedap yang sangat mengganggu. Ozgur meminta anggotanya untuk lebih menghargai gedung lama karena Profesor Caglar serta dosen-dosen lainnya lulus dan diwisuda di dalam gedung tua itu. Mereka kembali berjalan mengikuti seluruh wilayah gedung hingga memeriksa 50 ruangan yang ada di sana. Ozgur sampai geleng-geleng kepala karena anggotanya masih belum sepakat akan menggunakan ruangan yang mana. Saat mereka berjalan melewati lorong, Esra yang membawa perlengkapan audio mulai panik karena mendengar suara dengungan dari lorong itu. Esra mencoba menjelaskan suara dengungan dengan frekuensi tinggi yang tertangkap dalam audionya, namun teman-teman yang lain sama sekali tak bisa mendengarnya. Ketakutan Esra semakin memuncak saat mendengar dentuman kencang dari arah pintu. Sayangnya teman-temannya tak ada yang mendengar suara dentuman itu dan berkata jika pintu di samping mereka terkena angin. Mereka kembali berjalan melewati koridor panjang hingga Tolga tertinggal entah di mana. Esra masih mendengar suara dentuman di sepanjang koridor itu sementara teman-teman lain tak ada yang memperhatikan. Langkah mereka terhenti ketika menemukan boneka bayi mengerikan yang duduk di atas kursi roda dan tergeletak di tengah lorong gedung. Tolga muncul dan berkata jika ia baru saja ditelepon temannya. Mehmet memainkan boneka bayi itu dan membuangnya begitu saja. Setelah menyusuri lantai atas, mereka turun ke lantai dasar dan menemukan sebuah ruangan yang biasa digunakan sebagai aula. Melihat ruangan yang cukup luas untuk syuting, mereka langsung sepakat untuk menggunakan ruangan itu. Terlebih lagi, mereka harus menggunakan teknik wide angle agar bisa merekam semua yang terjadi selama proses syuting. Umut berkata bisa menggunakan ruangan di samping aula untuk dijadikan control room. Sementara Ozgur tampak puas dengan ide cemerlang teman-temannya untuk membuat judul karya mereka sebagai Kagrilan yang berarti proses pemanggilan arwah. Tolga mengingatkan Ozgur jika dalam naskah film ada adegan saat cangkir melayang dan lilin padam dengan sendirinya. Ozgur berkata jika mereka bisa melakukan semua hal itu dengan mudah. Umut teringat jika Profesor Caglar pernah berkata jika di gedung Fakultas Seni lama itu ada ruangan teater yang masih bisa beroperasi. Mereka bergegas pergi ke ruangan teater itu dan melangkah dalam gelap. Setelah lampu menyala, mereka sangat takjub melihat kondisi ruangan teater yang masih lengkap dan berfungsi dengan baik. Mereka mulai merencanakan pertunjukan film yang akan disiarkan secara langsung dari ruang teater itu. Beberapa audien akan diundang secara eksklusif untuk menyaksikan langsung siaran pembuatan film horor mereka. Setelah mendapatkan lokasi yang memuaskan, mereka keluar dari gedung itu dengan sukacita. 8 mahasiswa akhir itu kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan segala keperluan selanjutnya. Dan film pun dimulai.
Pada tanggal 22 Juli 2014, pertunjukan tugas akhir karya Ozgur dan teman-temannya akhirnya dipentaskan secara langsung di Gedung Tua Fakultas Seni Universitas Tangin. Film berjudul Pemanggilan Setan itu akan disiarkan langsung dari proses awal hingga akhir. Gedung itu sudah dilengkapi CCTV di setiap sudut ruangan termasuk di dalam teater agar bisa berinteraksi dengan para undangan. 15 menit sebelum pertunjukan dimulai, para penonton undangan sudah ramai memasuki gedung tua dan duduk di ruang teater yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mereka juga mendapatkan sajian makanan serta minuman sebelum menikmati karya tugas akhir 8 mahasiswa seni yang berbakat itu. Pertunjukan seni Pemanggilan Setan akan dimulai tepat pukul 8 malam. Sementara para undangan memasuki ruangan teater, Ozgur dan teman-temannya masih sibuk di lokasi syuting mempersiapkan segalanya. Ozgur memperkenalkan seluruh tim filmnya yang terdiri dari editor dan operator control room yaitu Umut Özdemir, si audioman cantik Esra, kameramen 2 yaitu si vegetarian SG. Para aktor yang sibuk di meja syuting ada Tolga, pemeran utama, didampingi Mehmet dan 2 gadis cantik Merv serta Zeynep. Saat Ozgur mengarahkan kameranya kepada Zeynep, tiba-tiba gadis cantik itu mulai bersikap aneh dan memuntahkan busa putih. Sontak semua orang terperanjat ketakutan, ditambah lagi tangan Zeynep yang sudah berlumuran darah. Namun ternyata Zeynep sedang unjuk gigi dengan kemampuan aktingnya yang memukau. Ozgur beralih merekam dosen pembimbingnya yang masih sibuk merancang pertunjukan teknis siaran langsung pembuatan film Pemanggilan Setan. Ozgur sangat iseng dan mengagetkan dosennya dengan teriakan kencang. Seketika itu Prof. Caglar marah besar dan mengusir Ozgur dari hadapannya. Ia juga memaksa mahasiswa bimbingannya itu untuk mematikan kamera dan kembali bekerja dengan serius. Pukul 19.50 Ozgur memulai siaran langsungnya dan berbicara pada tamu undangan dari ruang aula yang dirahasiakan. Ia menjelaskan jika mereka tengah menyusun sebuah penelitian dengan mengangkat tema realita dari sebuah film horor. Lokasi syuting hanya akan dilakukan di satu ruangan di mana plot cerita berfokus pada pengalaman supranatural yang terjadi saat pemanggilan setan. Ozgur meyakinkan para penontonnya jika mereka tidak akan menggunakan efek digital karena kamera film akan disiarkan secara langsung. Ia menjelaskan jika gedung teater itu adalah gedung Fakultas Seni yang sudah dikosongkan sejak tahun 2007. Ruang teater berada di bagian depan gedung di mana para penonton berada. Sementara para mahasiswa itu berada di bagian belakang gedung, tepatnya di aula yang dulu digunakan sebagai ruang kelas gabungan. Kamera dalam aula itu ditransmisikan ke layar teater dengan alat wireless transmitters sehingga para audien bisa berinteraksi langsung dengan pemain film. Ozgur dan teman-temannya bisa melihat para audien langsung menggunakan kamera yang sudah disetting di ujung ruangan teater. Ozgur meminta para audien untuk melambaikan tangan ke kamera dan tiba saatnya untuk memulai pertunjukan. Lampu ruang aula telah dimatikan diganti dengan penerangan lilin yang menyala di atas meja. Tolga menggenggam cangkir terbalik yang dikelilingi oleh lilin membentuk wujud segitiga. Di depannya terdapat kertas bacaan yang harus dibaca dengan kencang untuk memanggil para jin dan setan. Tolga membaca surat Al-Jin hingga ayat ke-6. Pintu aula bergetar seolah ada yang memukulnya dari luar. Merv sangat ketakutan dibuatnya hingga beranjak dari tempat duduknya. Prof. Caglar langsung memotong proses syuting dan memarahi mahasiswinya itu karena belum sudah takut duluan. Penonton di kursi teater ikut tertawa melihat adegan itu. Caglar meminta agar adegan diulang kembali dari awal. Ozgur kembali mematikan kamera dan memulai dari awal. Tolga kembali membaca surat Al-Jin dan berhenti di ayat ke-6. Angin mulai berhembus dan cangkir bergerak dengan sendirinya. Tak lama kemudian meja di depan mereka bergoyang disusul dengan rambut Zeynep yang ditarik ke atas oleh makhluk tak kasat mata. Prof. Caglar kembali menghentikan proses syuting dan berkata jika mereka harus tetap melanjutkan proses pemanggilan setan apapun yang terjadi sesuai dengan naskah filmnya. Tolga kembali membaca surat Al-Jin. Tiba-tiba seluruh listrik di dalam aula itu padam hingga membuat ruangan tampak gelap gulita. Tubuh mereka terpental dan menabrak tembok sementara pintu ruangan itu terkunci rapat. Mendengar suara dengungan kencang, mereka mulai panik dan berusaha mendobrak pintu serta jendela.
Sayangnya, jendela gedung itu dilengkapi dengan teralis besi hingga mereka tak bisa melarikan diri. Setelah berhasil mendobrak pintu ruang editor, mereka menyadari jika para penonton masih bisa melihat mereka. SG berbicara di depan kamera jika kejadian yang baru saja terjadi adalah nyata tanpa ada rekaan apapun. Mereka meminta tolong pada para audien untuk dikeluarkan dari ruangan itu. Seketika terdengar suara pukulan kencang dari arah pintu yang ternyata tangan Ezra terjepit pintu. Semua orang mulai panik dan menarik tangan temannya itu sembari menahan pintu yang menjepit tangannya. Ezra menangis jadinya kesakitan melihat tangannya hampir putus. Pintu di belakang Ezra tiba-tiba terbuka lebar dan pintu itu kembali terkunci setelah Ezra diseret keluar. Bercak darah dari tangan Ezra masih menempel di lantai ruangan itu. Sementara para penonton yang menyaksikan mulai panik dan berlari berhamburan keluar dari ruangan teater tersebut. Umut semakin panik karena kameranya di ruang teater ikut mati dan tak mendapat sinyal transmitter. Di depan pintu teater, api tiba-tiba menyala dengan sendirinya, membuat para penonton terluka akibat kebakaran hebat. Sementara itu, di dalam aula, para pemeran film masih terperangkap dan mencari ponsel masing-masing untuk meminta bantuan. Prof. Caglar menghampiri Tolga dan bertanya surat apa yang dibacanya tadi saat memanggil setan. Tolga mengatakan jika ia menemukan bacaan itu dari internet. Tolga juga menelpon Hoja Abdullah di kampung halamannya untuk meminta doa pemanggil jin. Sang Hoja memperingatkan Tolga untuk tidak membaca keseluruhan ayat dengan alat lengkap karena jin yang datang akan menghantui selamanya. Tolga bersumpah jika dirinya tidak membaca keseluruhan surat dan hanya membaca 6 ayat pertama. Hoja Abdullah mencoba membantu dengan membacakan doa melalui sambungan telepon. Ia membaca surat Al-Jin ayat 6 dan 7, namun suaranya mulai putus-putus. Sambungan telepon mati dan tak bisa terhubung karena sinyal di ruangan itu lenyap seketika. Prof. Caglar yang emosi sampai membanting ponselnya ke arah pintu dan membuat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Mereka berjalan keluar untuk menuju ke pintu depan gedung. Melihat pintu keluar terbuka lebar, mereka berlari menuju ke arah pintu itu. Anehnya, pintu itu menutup sendiri ketika mereka sudah hampir sampai. Mereka membuka paksa pintu itu, namun tembok batu membentang tinggi menutupi jalan keluar. Kini tak hanya ruang aula yang listriknya mati, namun satu gedung itu tak memiliki penerangan lagi. Terpaksa mereka berjalan di tengah gelapnya lorong gedung menggunakan cahaya dari lampu kamera. Mereka harus melewati lorong itu untuk mencari jalan keluar lainnya agar bisa keluar dari gedung angker tersebut. Mereka saling memanggil satu sama lain untuk memastikan teman-temannya masih berjalan di tempat yang sama. Ozgur menghentikan teman-temannya karena ia membutuhkan kamera 2 sebagai cadangan jika baterai kameranya habis. Tolga masuk ke dalam ruangan itu dan berlari keluar dengan membawa kamera 2. Ia berkata merasakan ada sesuatu yang melintas di belakang punggungnya saat mengambil kamera. Mereka menuju ke ruang teater dan dikejutkan oleh kepulan asap yang menyesakkan dada. Prof. Caglar dan SG sampai batuk-batuk dan jatuh lemas. Sementara itu, leher Umut terjerat kain panjang dan diangkat naik melayang ke udara. Semua orang berusaha menurunkan Umut, namun pria itu terkulai lemah kehabisan nafas. Saat tersadar, tiba-tiba Umut ditarik oleh sesuatu misterius sampai SG ikut tertarik karena menggenggam tangan kekasihnya itu. SG sangat marah melihat pacarnya hilang dalam kegelapan. Gadis kameramen itu bahkan menyalahkan Ozgur karena mengajak mereka syuting di gedung angker. Pertengkaran antara mereka berdua memancing keributan hingga Prof. Caglar harus turun tangan melerai mereka berdua. Karena 6 mahasiswa yang tersisa terus adu mulut, Prof. Caglar terpaksa memisahkan mereka ke dalam 2 kelompok yang berbeda. Meski para mahasiswa itu menolak, Prof. Caglar tetap bersikeras untuk mencari jalan keluar dari 2 arah yang berbeda. Mereka akan berkomunikasi menggunakan walkie-talkie untuk memastikan keselamatan masing-masing kelompok. Ozgur pergi bersama Mehmet dan Merv, sementara Zeynep pergi bersama SG, Tolga, dan Prof. Caglar. Di waktu yang sama, tim pemadam kebakaran sudah sampai di gedung itu untuk memadamkan api yang membara. Seorang jurnalis dari Kanal 5 turut meliput kebakaran maut di gedung lama Fakultas Seni Universitas Tangin. Reporter berkata jika penyebab kebakaran besar itu masih belum diketahui penyebabnya, sementara banyak orang yang terluka karena berdesak-desakan saat menyelamatkan diri.
Seorang wanita korban kebakaran tampak ditanduk keluar oleh tim penyelamat. Separuh dari wajah wanita itu memerah dimakan api. Ia berkata jika di dalam gedung masih ada mahasiswa yang terperangkap tak bisa keluar. Kapten Burak selaku komandan pasukan berbicara dari ruang teater menggunakan kamera CCTV yang tersambung ke CCTV lainnya. Mereka berhasil menemukan para mahasiswa yang terjebak dari kamera CCTV itu. Namun posisi mereka masih belum bisa diketahui karena banyaknya ruangan yang ada di dalam gedung itu. Ozgur yang sedang bersama Mehmet dan Merv tidak bisa menjelaskan posisi tepatnya berada di ruang apa. Ozgur berkata jika mereka berada di dekat pintu keluar, sementara pintu keluar di gedung itu berada di beberapa tempat yang berbeda. Sementara Prof. Caglar menjelaskan jika dirinya bersama Tolga, Zeynep, dan Ezgi berada di lantai 2 dekat dengan ruangan dosen. Setelah menjelaskan kejadian yang mereka alami, para petugas berwajib mulai menyisir seluruh isi gedung untuk mencari keberadaan para mahasiswa dan dosennya itu. Saat Ozgur hendak pergi dari tempat itu, mereka mulai mendengar suara arangan hewan yang semakin mendekat. Di dalam ruang mesin, Merv tiba-tiba muntah dan berlagak aneh. Merv berteriak histeris memutar tubuhnya hingga tiba-tiba tubuh Merv semakin tak karuan dan berjalan kayang mendekati Ozgur. Beberapa kali kamera Ozgur mati di mana Merv semakin menggila naik ke langit-langit gedung. Tubuh Merv bisa lenyap seketika dan muncul kembali menempel dinding. Wanita cantik yang kerasukan jin itu merayap naik dan meloncat ke ruang sebelah. Mehmet dan Ozgur mengikuti kemana gadis itu pergi, yang tepatnya saat Merv meloncat ke arah Ozgur, pria itu menghantam kepala Merv menggunakan kamera hingga lensanya bolong. Ozgur menangis dengan tangan berdarah. Ia mengaku menyesal telah membunuh Merv yang kerasukan setan. Ozgur berulang kali mengatakan dirinya tak sengaja memukul kepala Merv menggunakan kameranya. Mehmet berusaha menenangkan Ozgur, namun temannya itu sudah kehilangan kesadaran. Di tempat yang berbeda, kelompok Prof. Caglar berhasil menemukan pintu keluar dan memecahkan pintu kaca itu. Di luar gedung, sang jurnalis dari Kanal 5 masih melakukan siaran live terkait proses evakuasi mahasiswa yang terjebak di dalam gedung Fakultas Seni. Ezgi, Tolga, dan Zeynep berteriak kencang sembari melambaikan tangannya ke arah para petugas yang hendak memberi bantuan. Mereka langsung memasang tangga menuju ke lantai 2 gedung untuk menyelamatkan 3 mahasiswa yang melambai. Sementara itu, Prof. Caglar enggan keluar dari gedung karena Mehmet dan Ozgur masih terjebak di sana. Tolga tak tega meninggalkan Prof. Caglar sendirian mencari Mehmet. Terpaksa Tolga mengajak Zeynep dan Ezgi untuk membantu Prof. Caglar mencari Mehmet dan Ozgur. Dari CCTV yang ada, mereka sempat diserang oleh barang benda yang berterbangan dengan sendirinya. Suara gemuruh disertai angin kencang memporak-porandakan gedung itu. Sementara Prof. Caglar enggan menghentikan langkahnya. Saat Tolga berlari dari hadapan Prof. Caglar, pemuda itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Seketika itu, tubuh Tolga terjungkir ke bawah dengan leher hampir putus terpenggal. Prof. Caglar dan Zeynep terpisah dari Ezgi dan mengunci diri di ruangan kosong. Pintu yang ditutup rapat terpental jauh dan suara derap langkah terdengar mendekati mereka. Caglar mengajak Zeynep untuk keluar dari gedung itu sembari mencari keberadaan Ezgi. Tak taunya gadis kameramen itu berdiri di pojokan sembari membisikkan mantra kuno. Caglar dan Zeynep mendekati gadis itu yang tiba-tiba setelah serangan gaib itu, Ezgi tiba-tiba pingsan dan tubuhnya diseret ke sana kemari. Caglar dan Zeynep mengejar Ezgi, namun gadis itu diseret semakin menjauhi mereka. Caglar yang berlari mengejar Ezgi bertemu dengan Mehmet dan Ozgur. Dari kamera CCTV, Kapten Burka meminta mereka untuk berjalan mendekati jendela. Sementara 3 petugas penyelamat masuk ke dalam gedung dengan membawa senjata lengkap. Mereka saling mencari namun tak juga bertemu. Polisi itu berpencar untuk mempercepat pencarian. Salah seorang polisi menyisir lantai 1 yang tiba-tiba kepalanya berputar 180 derajat dengan sendirinya dan langsung mati di tempat. Polisi kedua menyisir di lantai 2 namun tubuhnya mulai terbang dan tangannya bergetar. Senapan di tangannya itu tiba-tiba mengarahkan ke kepalanya sendiri. Di waktu yang sama, polisi ketiga bertemu dengan sosok mirip Ezgi di ujung koridor.
Sementara Mehmet dan Ozgur bertemu dengan Zeynep yang menangis sendirian di tengah lorong. Mereka mencoba menenangkan Zeynep, namun kepala Ozgur dicopot oleh makhluk mengerikan itu dari langit-langit gedung. Siaran berita live penyelamatan mahasiswa seni masih berlangsung di luar gedung. Saat itu Zeynep berjalan keluar sempoyongan, namun tiba-tiba tubuhnya terpental masuk kembali ke dalam gedung. Kejadian itu disaksikan live oleh semua orang yang memantau Kanal 5. Di waktu yang sama, barang-barang di dalam gedung mulai bergerak dengan sendirinya, termasuk kamera yang dibawa Ozgur. Prof Caglar tampak berjalan santai di dalam gedung itu dan mengambil kamera CCTV milik polisi. Caglar berkata jika film yang dibuatnya itu belumlah usai. Ia membawa helm polisi yang terpasang kamera di atasnya keluar dari gedung. Petugas medis segera membantu Caglar naik ke dalam ambulan untuk melakukan penanganan pertama. Jurnalis Kanal 5 menuturkan dari mahasiswa yang terperangkap hanya satu dosen yang berhasil selamat. Dari keterangan kepolisian yang bertugas, ada banyak jenazah yang masih terperangkap di gedung itu. 1 tahun setelah kejadian itu, 12 Juli 2015, gedung Fakultas Seni Universitas Tangin dialihfungsikan menjadi rumah sakit umum, di mana Prof Caglar bekerja sebagai petugas pembawa organ manusia. Film diakhiri dengan surat Al-Jin ayat 6 yang artinya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Hussein Elemen ini terinspirasi dari kejadian nyata yang ditulis di sebuah buku di mana dari sekian orang yang terjebak di dalam gedung hanya ada satu yang selamat. Film ini menegaskan makna dari surat Al-Jin bahwa jin adalah makhluk layaknya manusia. Mereka terdiri dari beberapa golongan, ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian lainnya tertutup dari hidayah Islam atau yang biasa disebut sebagai golongan jin kafir. Surat Al-Jin merupakan peringatan bagi manusia dan jin untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah, serta senantiasa mengakui keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.